Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Rancamaya, kembali lagi di channel YouTube Cahaya Rancamaya. Kita kali ini akan melanjutkan pembahasan kita mengenai latihan-latihan soal untuk UTBK, yaitu tes potensi skolatik tentang pengetahuan kuantitatif. Kita mulai saja untuk soal yang pertama, ya. Nah, di sini ada 1/5 dari suatu angka adalah 2 kurangnya dari 1/3 angka tersebut. Ya, 1/5 dari suatu angka, 1/5 dari suatu angka, ada suatu angka kita nggak tahu ya, adalah 2 kurangnya dari 1/3 angka tersebut. Nah, ini kan seolah-olah soal ini agak susah ya, rumit gitu kan. Cuma kita harus bisa menerjemahkan kalimat ini, soal ini dalam bentuk bahasa matematika. Jadi, 1/5 dari suatu angka itu misalkan kita asumsikan yaitu adalah X, misalkan X gitu kan. Jadi kalau 1/5 dari suatu angka, jadinya adalah 1/5 X. Adalah, berarti kan sama dengan, ya kan, 2 kurangnya dari 1/3 angka tersebut. 1/3 angka tersebut itu berarti 1/3 X, gitu. Nah, 2 kurangnya dari itu berarti dikurangi 2, gitu. Jadi, 2 kurangnya dari 1/3 angka tersebut itu menjadi 1/3 X minus 2, atau dikurangi 2, ya. Nah, sekarang kita gabungkan. Jadi, 1/3 X minus 2 itu sama dengan 1/5 X. Paham ya? Karena 1/5 dari suatu angka adalah 2 kurangnya dari 1/3 angka tersebut. Jadi 1/5 X sama dengan 1/3 X minus 2, atau dibalik 1/3 X minus 2 sama dengan 1/5 X. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita hitung. Jadi 1/3 X dikurangi 2 sama dengan 1/5 X. Nah, kita kelompokkan X dengan X. Ya. 1/5 X pindah ke ruas kiri jadi minus 2, negatif 2 pindah ke ruas kanan menjadi positif 2. Nah, kalau seperti ini, nah, kalau di SD ya, di SD ini sebenarnya gampang, 1/3 dikurangi 1/5, cara cepatnya adalah kita kalikan silang. 5 kali 1 sama dengan 5, 3 kali 1 sama dengan 3, 5 dikurangi 3 untuk pembilangnya. Nah, untuk penyebutnya tinggal kalian kalikan 3 dengan 5, kali 5 berapa? 15. 5 kurangi 3 sama dengan 2/15. Ini juga sama. Ini kan kita keluarkan X-nya, ya kan? X-nya kan dikeluarkan. Sehingga ini hasilnya adalah 2/15 X sama dengan 2. Udah coret-coret hilang, berarti X-nya sama dengan berapa? 15. Jawabannya yang A. Ya. Jadi teman-teman sahabat semua, jadi di dalam menghadapi soal-soal seperti ini, coba fokus dari soal tersebut, kemudian rubah ke dalam bentuk bahasa matematika, dibuat matematikanya seperti apa gitu. Oke. Dan satu hal, harus terbiasa karena mengerjakan latihan-latihan soal seperti ini, tipe-tipe yang seperti ini. Kalau kalian sudah terbiasa, itu akan menjadi bisa. Tapi kalau nggak terbiasa, ya jadi susah nanti. Oke. Kita lanjutkan nomor selanjutnya. Nah, jika log X sama dengan 12 dan log Y sama dengan 6, maka log akar X, akar Y, akar X, akar Y, akar X, akar Y, dan seterusnya, 4/3. Itu sama dengan berapa? Ini kalau dihitung, kelihatannya susah, ya, benar-benar. Harus kita, kita akalin. Jadi, harus kita buat asumsi, dimisalkan, gitu kan. Kita ambil yang ini dulu ya, akar Y seperti itu. Kita ambil bagian itu dulu. Jadi, akar X, akar Y, akar X, akar Y, ya kan? Ini misalkan dan seterusnya, itu sama dengan A. Ya, oke, deal ya. Nah, perhatikan, kalau akar X, akar Y, kalau kita ambil dari sisi sini, dari sisi yang sebelah sini, berarti ini juga sama dengan A, ya kan? Dan seterusnya ini kan sama dengan A, ya. Sehingga kita dapat menuliskannya bahwa akar X,
akar Y dikalikan dengan A sama dengan A, gitu ya. Akar X, akar Y kalikan. Karena A itu kan sama dengan ini kan, akar X, akar Y, akar Y. Ya di sini juga sama nih, yang bagian biru itu. Akar X, akar Y, akar X, akar Y, dan seterusnya. Berarti ini kan juga sama dengan A, gitu ya. Nah, setelah ini baru kita kuadratkan di sini, dikuadratin tuh. Oke, sehingga X akar Y dikalikan A sama dengan A kuadrat. Gitu. Oke, nah kemudian setelah ini masih ada akarnya, kita kuadratin lagi. Berarti di sini kita jadi akar X, Y kalikan A dikuadratin sama dengan A kuadrat dikuadratin. Sehingga X kuadrat Y dikalikan dengan A sama dengan A pangkat 4. Gitu. Nah, ini A tinggal 3 berarti kan. X kuadrat Y sama dengan A pangkat 3. Artinya A itu adalah X kuadrat Y pangkat sepertiga. Nah, tadi kita asumsikan ini adalah A. Ya enggak? Ini kan A, berarti sama dengan yang ini. Gitu. X kuadrat Y akar pangkat sepertiga. Ya, saya hapus dulu bagian sininya. Nah, ini berarti kalau gitu kita tuliskan log A, ya kan, sama dengan log X kuadrat Y pangkat sepertiga, gitu kan. Nah, setelah itu kita jadikan ini log X, ini 2/3, ya kan. Ini Y pangkat sepertiga. Nah, kalau kita ingat kembali tentang, tentang sifat-sifat logaritma. Ya, sifat-sifat logaritma, kalau ada log A dikalikan B itu sama dengan log A ditambah log B, gitu ya. Ini juga sama. Berarti kita bisa menguraikan ini menjadi log X pangkat 2/3, ya kan, ditambah dengan log Y pangkat sepertiga. Nah, tinggal kita pindahkan 2/3 di depan ini. 2/3 log X ditambah dengan sepertiga log Y, gitu kan. Nah, log X itu berapa tadi? Log X kan 12 di sini. Berarti 2/3 kalikan 12 ditambah sepertiga, log-nya berapa? Log-nya adalah 6. Dikalikan dengan 6. Sehingga kalian dapatkan 12 bagi 3, 4, 4 kali 2, 8, ditambah dengan 6 dibagi 3, 2. 2 kali 1, 2, sama dengan 10. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke. Ada beberapa tipe soal yang beda-beda seperti ini ya. Jadi untuk konsep penyelesaiannya kurang lebih sama seperti tadi. Oke. Nah, ini juga sama ya, kita bisa menggunakan sifat-sifat logaritma. Jadi kalau misalkan ada log, ini log A per B kuadrat itu adalah sama seperti A log B pangkat minus 2. Ya. Jadi kalau ini kita rubah menjadi minus 2 A log B. Gitu ya. Nah, kalau seperti itu artinya adalah ini kalau kita rubah jadi minus 2 A log B. Yang ini sama juga minus 2 B log C, ya. Yang ini juga sama, minus 2, ya kan, minus 2 C log A, gitu. Lihat, minus 2 minus 2 minus 2. Minus 2 kali minus 2, 4. 4 kali minus 2, minus 8, dikalikan dengan A log B, B log C, C, C log A, ya kan. Udah, berarti ini kalau kita di dalam sifat logaritma ini akan sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Jadi minus 8 ya kan dikalikan dengan sama dengan minus 8 dikalikan 1 sama dengan minus 8. Jawabannya yang B. Gitu. Oke, jadi sahabat semua tolong diingat-ingat tentang sifat-sifat logaritma. Gitu. Oke.
Kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Nah, ini soal cerita. Oke, soal cerita. Kita perhatikan. Hasil perkalian dua bilangan adalah 96. Jika bilangan pertama dikurangi 4, maka hasil perkalian berkurang 32. Kemudian, jika bilangan kedua ditambah 2, maka hasil perkalian bertambah 24. Hasil penjumlahan kedua bilangan adalah, ini kan panjang, agak susah kayaknya ya. Sepertinya susah. Yang buat soal memang luar biasa gitu kan. Cuma ini gampang sebenarnya kalau kita bisa menerjemahkannya dalam, artinya kita buat ini dalam bentuk matematika gitu ya. Perhatikan seperti yang pertama ini. Sebenarnya dengan dari cukup dua persamaan bisa selesai seperti ini. Hasil perkalian dua bilangan. Hasil perkalian dua bilangan. Misalkan apa? Misalkan A sama B. A kalau dikalikan sama dengan B adalah 96, sama dengan 96. Selesai ya? Jadi kalimat ini, hasil perkalian dari dua bilangan adalah 96. Diterjemahkan ke dalam bahasa matematika jadinya seperti ini. Gitu. Oke. Kemudian kalimat kedua, jika bilangan pertama dikurangi 4, maka hasil perkaliannya berkurang 32. Jadi kalau bilangan pertama apa? A kan? Kalau A kita kurangi 4, ya kan? Maka hasil perkaliannya berarti A minus 4 dikalikan dengan B, itu berkurang 32. Artinya 96 dikurangi 32. 96 kurangi 32 adalah 64. Gitu kan? Nah, dari sini kita bisa cari berapa angka itu. Caranya gimana? Ya udah, kalau A kali B sama dengan 96, ini kan A min 4 kalikan B, berarti di situ A dikalikan B dikurangi 4B sama dengan 64, ya kan? A kali B berapa? A kali B? A kali B 96, berarti artinya 96 minus 4B sama dengan 64, ya kan? Kita pindahkan minus 4B di ruas kanan dan 64 ke ruas kiri. Jadi kan 96 minus 64 sama dengan 4B. Gitu kan. 96 dikurangi 64 itu berapa? 96 dikurangi 64 akan kalian akan kalian dapatkan 32, ya kan? 32 sama dengan 4B. Maka B sama dengan 32 per 4 sama dengan 8, ya kan? Nah, B-nya 8, ya kan? B-nya kan 8. Ini 8. Nah, A-nya berapa? Nah, 8 dikalikan berapa sama dengan 96? 12. Gitu kan. 12 kali 8 kan 96. Betul ya, jadinya di sini udah ketemu. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah hasil penjumlahan kedua bilangan. Berarti hasil penjumlahan A dan B. A plus B itu berapa? Berarti kan artinya 12 ditambah dengan 8. Sama dengan 20. 20 yang ini. Gitu. Oke? Jadi gampang teman-teman, sahabat semuanya. Kita terjemahkan soal itu dalam bahasa matematika. Itu akan memudahkan kita dalam mencari solusinya. Jadi ini sebenarnya semakin kita sering latihan seperti ini, nanti akan membuat teman-teman sahabat semuanya akan semakin cepat dalam mengerjakan suatu soal. Intinya itu. Oke. Kita lanjutkan lagi untuk soal selanjutnya. Bagi teman-teman yang atau sahabat semua yang mungkin masih belum paham bagaimana cara mencari solusi dari soal-soal sebelumnya, pembahasan sebelumnya, bisa tuliskan di kolom komen kira-kira bagian yang mana nanti akan kita review kembali, gitu. Oke. Nah, jika bilangan 0,420352035203 dan seterusnya dapat dinyatakan dalam P per Q, maka berapakah nilai P plus Q? Waduh, luar biasa. Ya, soalnya luar biasa. Untuk mengerjakan soal-soal seperti ini kita juga harus bisa menggunakan cara-cara yang luar biasa juga. Ya, cara biasa membutuhkan waktu dan habis kita untuk mengerjakan satu soal ini dalam mengerjakan soal-soal ujian. Oke, yang pertama kita perhatikan, misalkan 042035203 betul ya. Perhatikan, ini ada pengulangan di 2035, 2035, 2035. Oke. Misalkan
X sama dengan 0,42, ya kan? 20, 35, 20, 35, dan seterusnya. Untuk X. Oke. Nah, kita kalikan X itu dengan 10. Ya, kita kalikan X dengan 10. Jadi 10X jadinya adalah 4,2035, 2035, dan seterusnya. Panjang. Nah, sekarang tahapan yang kedua adalah, teman-teman, sahabat semua, ini kan pengulangannya pada 4 angka, ya kan? Kita kalikan dengan 10.000 artinya, gitu kan? Kita kalikan dengan 10.000. Jadi ini 10X, kita kalikan dengan 10.000 menjadi 100.000. X sama dengan berapa? 4,2035,2035, dan seterusnya, gitu kan ya. Nah, setelah itu persamaan yang kedua ini kan persamaan kedua, ini persamaan yang pertama. Persamaan 2 kita kurangi dengan persamaan pertama, gitu. Jadi 100.000X dikurangi 10X, kemudian 42.000, maaf ya, 42.000, 42.035,2035 dikurangi dengan 4,2035, ya kan? Kita kurangi. Nah, ini kan komanya sama semua, hilang. Ini hilang, oke? Okay? Itu hilang. Nah, kemudian 100.000 dikurangi dengan 10, jadi hasilnya adalah berapa? 9990X. Oke ya. Nah, kemudian 42.035 dikurangi dengan 4, jadi 42.034. Gitu. Oke. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 42.034 dibagi dengan 99.990, gitu. Ya kan? Ini berarti kan P per Q nih, ya kan? Ini kita sederhanakan dengan dibagi dengan 11. Itu hasilnya adalah 3.821 per 9090, gitu. Ya. Nah, setelah itu kan kita sudah dapatkan ini. Jika bilangan normal dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q, nah berarti kan ini kita sudah, jika bilangan ini dalam bentuk P per Q, berarti bilangan ini sama dengan 42.034 per 99.990 atau 3.821 per 9.090. Itu P per Q. Gitu. Oke. Nah, kemudian kita diminta untuk menjumlahkan P dan Q itu. Ya kan? P-nya 3821, Q-nya 9090. Ya udah tinggal dijumlahin aja 9090 ditambah dengan 3821. 1. Sebenarnya kalau dilihat dari ini, kita dengan menjumlahkan angka belakangnya udah kelihatan ini pilihan mana yang benar. Pasti yang C. Karena cuma C yang angka belakangnya cuma 1. Angka 1, ya enggak? Cuma untuk memastikan, ayo kita hitung sama-sama, gitu kan. Kita hitung sama-sama. Ini 1, 9 tambah 2 berapa? 11, 1. 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 3, 12. 12.911. Dapatnya C. Itu teman-teman ya, sahabat semua. Semoga ini bisa mencerahkan teman-teman dalam latihan-latihan soal untuk persiapan UTBK. Sekali lagi, kalau misalkan ada hal yang belum paham, bisa tuliskan di dalam kolom komen agar kita bisa review kembali untuk memberikan contoh soal yang lainnya agar teman-teman bisa lebih jelas di dalam memahami soal-soal seperti ini. Oke, sepertinya ini nomor terakhir di dalam pembahasan kita kali ini. Ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, sahabat saya rencana semuanya. Satu hal, bisa itu biasanya karena terbiasa. Kalau kita terbiasa mengerjakan latihan-latihan soal ini,
rutin ya, tidak sekali waktu kita mengerjakan 100 soal, tidak seperti itu. Sehari 5 soal, 10 soal rutin setiap hari, itu akan mempermudah kita di dalam memahami soal-soal seperti ini. Dan itu insya Allah akan membuat teman-teman menjadi semakin bisa. Dan tak lupa selalu berdoa, itu akan memudahkan kita juga di dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Insya Allah akan diberikan kemudahan seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dari saya pribadi. Seperti biasanya, apabila hal ini bisa memberikan manfaat, tolong bisa share ke teman-teman yang lainnya juga agar manfaat ini akan semakin menyebar seperti itu. Dan juga like dari teman-teman semuanya, serta bagi teman-teman peserta Cara yang belum subscribe channel YouTube ini, segera subscribe agar selalu up to date di dalam mengikuti konten-konten kita yang berkaitan dengan pembahasan latihan soal UTBK. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.